Hari ini kita akan belajar untuk mengenal Papa lebih dalam lagi. Ya, kita mulai dengan ayat yang pertama. Amsal 4 ayat 23. Ya, lagi sekali kita akan belajar mengenal Papa dengan lebih dalam lagi. Amsal 4 ayat 23. Nah, untuk mengenal Papa ternyata tidak bisa pakai logika kita. Catat itu. Untuk mengenal Papa tidak bisa pakai akal kita. Kita mengenal seseorang itu mesti pakai pikiran kita. Orangnya baik enggak ya? Orangnya gimana ya? Nah, ayo tolong jawab pertanyaan saya. Seringkali logika kita kalau menilai orang, ingin kenal orang, seringkali salah atau benar logikanya? Ayo, pikiran kita salah. Salah. Seringkali salah. Ya, izinkan saya ngomong begini. Kita lihat orang itu baik. Aduh, penampilannya baik. Ngomongnya juga halus kalau gitu. Setelah kenal sekian waktu, ya ampun, ternyata dia cuma sandiwara. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Nah, ternyata mengenal seseorang dengan logika kita, pola pikir kita, itu nggak akurat, nggak bisa tepat. Kenapa? Karena cara berpikir kita ini terbatas. Nah, begitu pula kalau kita ingin mengenal Papa di surga, itu nggak bisa dengan logika kita. Mengenal seseorang itu kalau pakai hati, kemungkinan salah itu kecil sekali. Betul tidak? Pakai hati. Saya lupa dalam istilah bahasa Mandarin ada bahwa hati itu adalah yang paling jujur dalam kehidupan manusia. Perut bisa nipu. Ya, betul tidak? Semua, apalagi perasaan kita. Perasaan bisa nipu enggak? Sangat bisa. Tapi hati itu tidak. Hati itu satu-satunya tempat yang Papa kita paling suka. Kenapa? Karena dia tinggalnya di hati kita. Di hati manusia, bukan di pikiran manusia. Oke, kita lihat ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Nah, begini kata Tuhan. Ya, kalau ada yang bisa Mandarin, karena sudah tinggal di Singapura, silakan buka bahasa Mandarinnya. Ya, enggak keren itu bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Ya, ayo, perlu baca dulu Mandarinnya. Ini bukan. Artinya, coba terjemahkan bahasa Indonesia dari Mandarin. If want to get rid, kalau mau kasih uang mulut yang Amsal 4:23. Iya. Ya, beda ya. Oke. 23. Oh, 23. Iya. 要跟守你的心。心, ya. Ini tak sin ya. 胜过跟守一切，因为生命的源源由此而出。You have to jaga ya hati. Ya, lebih dari segalanya ya. Karena dari dalamnya ingwe kehidupan. Oke, saya baca bahasa Indonesia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayatnya, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah pancaran kehidupan. BIS-nya, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Betul itu. Ya, kalau orang berjalan dengan hatinya, pasti jalannya baik. Kalau orang jalan dengan pikirannya, belum tentu baik. Sebab pikiran ini bisa pura-pura baik, bisa pura-pura jahat. Tapi kalau hati itu tidak. Ya, selalu hati ini. TSI. Jagalah hatimu dengan waspada, karena hati
menentukan segala pilihan hidupmu. Maka kalau kita simpulkan di ayat ini, orang itu hidupnya baik ataupun tidak baik, orang itu hidupnya salah maupun benar, ternyata hatinya yang menentukan. Maka itu beda dengan pikiran. Nah saudara, dengan ayat ini maka kita sekarang mengetahui, mengenal Papa itu harus lewat hati kita. Harus. Maaf saya beri contoh kurang baik, tapi ini fakta. Anjingnya, anjing itu membaca hati majikannya, hati orang atau pikiran orang? Hati. Maka itu anjing itu bisa tahu ini orang ini jahat atau tidak. Betul tidak? Aneh loh. Anjing itu gak bisa dibohongin. Artinya kalau ada orang pura-pura baik, pura-pura berarti perbuatannya, hatinya jahat, kasih makanan yang enak, anjing gak mau datang. Betul gak? Coba itu yang ngikuti di rumah juga ya. Saya pernah buktikan. Kalau ada orang hatinya nggak baik tapi pura-pura baik, maaf ini anjing yang paling tahu. Maka itu kalau ada orang seperti itu bawa makanan yang anjing suka, anjing nggak mau dekat. Nah maka itu saudara, hati ini harus kita jaga lebih daripada apapun juga. Karena Papa bekerja lewat hati kita. Bahkan suami istri, kalau saya pakai istilah ada 3 macam hubungan. Hubungan secara fisik, maaf itu masalah seks. Kedua hubungan secara perasaan, ya secara jiwa, itu berpikir, merasa semua. Tapi yang ketiga suami istri yang punya hubungan batin. Coba renungkan baik-baik ya. Hubungan fisik suami istri akan stop di usia tertentu. Betul tidak? Betul. Ya toh akan berhenti. Sudah nggak bisa diapa-apakan karena sudah tua. Ya. Yang kedua hubungan mental, pikiran, perasaan, kemauan. Itu berlanjut seumur hidup pernikahan itu. Dan itu yang seringkali jadi masalah. Karena istri mikir ke kiri, suami mikir ke kanan. Suami mikir ke sana, merasakan sesuatu ke sana, istri ke situ. Nah ini seringkali ada masalah. Nah begitu pula kita dengan Papa kita di surga. Tidak boleh pakai perasaan kita. Saya beri contoh. Ada enggak orang pernah berkata begini? Mungkin kita pernah ngalami. Aneh ya kebaktian hari ini kok aku enggak merasa Tuhan hadir ya. Biasanya kalau Tuhan hadir itu aku merasa loh. Bisa begini, bisa begitu. Saudara saya beritahu. Itu sangat salah. Kenapa? Karena kehadiran Papa di surga itu nggak bisa kita pakai perasaan kita. Saya beri contoh. Ada nggak orang nggak percaya dunia ini berputar? Artinya semua orang percaya nggak dunia berputar? Ya. Percaya, betul? Ya. Ibu percaya juga? Semua yang di rumah percaya? Ya. Loh, ini pertanyaan penting. Betul. Rasa nggak? Enggak kerasa. Iya. Kalau rasa berarti lagi pusing gitu. Vertigo. Jadi bumi ini berputar tidak ditentukan oleh perasaan kita. Maka itu suami istri kalau suatu hari terjadi sesuatu, namanya manusia, wajar. Pernah nggak suatu hari kita merasa, ya misalnya saya suami, kok tumben ya istriku nih kok beda ya berapa hari ini. Ya begitu pula seorang istri bisa nggak merasa kok lain ya suamiku hari-hari ini. Bisa tidak? Iyalah. Nah
Ada kontak batin kan? Iya, belum, ini bukan batin dulu, ini perasaan dulu, beda. Bisa. Tapi kita tidak boleh menuduh dia, oh berarti dia sedang nggak cintai aku. Salah. Seperti bumi ini. Bumi ini berputar. Tapi nggak bisa kita tentukan dengan perasaan kita. Ada orang yang aneh kalau sampai itu ada. Ngotot. Pokoknya aku nggak percaya. Kalau bumi berputar. Sebelum aku merasakannya. Ada orang ngotot seperti itu. Nggak usah ngotot. Nah begitu pula dalam hadirat Tuhan di hidup kita masing-masing. Papa itu selalu hadir, katakan amin. Amin. Selalu hadir. Amin. Tidak ditentukan oleh perasaan kita, tidak. Maka itu antara suami istri, hati-hati dengan kekuatan jiwa, kekuatan perasaan, kekuatan pikiran. Hati-hati. Oh, ada yang komen di Zoom saya. Bahkan ada yang ngotot bumi itu datar. Ya suruh nyoba aja. Ya nyemplung gitu nanti kemana kalau bumi datar. Flat earth. Ya enggak. Nah sekarang. Satu-satunya hubungan yang membuat suami istri makin tua usia pernikahannya. Makin erat. Sudah nggak ada kecurigaan lagi, nggak ada salah paham lagi, nggak ada kira-kira ya kalau ya, itu cuma hubungan hati. Dan hubungan hati ini yang awet. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara pernah dengar, saya sering sekali. Suami istri yang menikah sudah di atas 60 tahun. Pernah dengar nggak cerita-cerita itu? Kalau yang satu meninggal, biasanya yang satu nggak lama nutut, ikut juga. Di atas 60. Karena mereka sudah betul-betul sati, sudah sejiwa. Begitu satu nggak ada, aduh, nggak bisa hidup lagi. Dan itulah wajar. Nah, begitu pula hubungan kita dengan Papa di surga. Pakai hati, bukan pakai fisik. Oh, dia rokok. Nggak mungkin kalau suami istri bisa ketemu fisik. Ya, begitu pula dengan Papa di surga. Jangan pakai perasaan kita, pikiran kita. Mana bisa Tuhan yang hebat kita masukkan ke pikiran kita. Jangan lagi Tuhan. Sesama teman aja kadang-kadang bisa salah paham karena nggak cocok pikirannya. Suami istri bisa salah paham karena nggak cocok pikirannya. Nah, seperti itu juga dengan Tuhan. Coba baca ayat ini. Yesaya 55. Ya, Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 iya, coba lihat. 8. Nah, jadi bukan dengan pikiran kita, bukan dengan fisik kita, bukan dengan perasaan kita berhubungan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Iya. Terus dan jalanmu bukanlah jalanku. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Terus ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi. Ya. Terus demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Coba ulangi ayat 9-nya. Oh, ada telepon enggak apa-apa. Seperti tingginya langit dari bumi. Ya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Orang Jawa bilang, ya wis. Artinya begitu jauhnya. Langit ke bumi. Waduh, jauh sekali jaraknya itu. Nah, itulah Papa kita. Maka itu kita nggak bisa mengenal dia dengan logika kita. Nggak bisa. Cara dia berpikir dengan cara kita berpikir jauh sekali. Nggak akan ketemu. Nggak usah ngelihat rancangan. Apa itu Tuhan dengan manusia jauh. Rel kereta api jaraknya cuma berapa meter itu. Tapi nggak pernah ketemu, bukan? Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Jadi yang bisa membuat kita makin mengenal Papa adalah hati kita. Maka itu dia minta jaga hati ini. Karena itu tempatnya Tuhan berbicara, tempatnya Tuhan bertemu dengan kita. Sehingga kalau hati ini kita jaga,
hati ini kita pelihara, hati ini kita lindungi dari semua yang akan dimasukkan oleh si iblis. Maka hati kita tetap bersih dan Tuhan gampang sekali untuk kita temui dalam hidup ini. Maka itu hati ini penting, bisa disalin. Maka itu hati ini penting sekali untuk kita jaga supaya nggak ada kotoran-kotoran yang iblis bisa masukkan. Nah, saudara, hanya ada 3 hal kecil. Ya, kalau saya pakai kalimat manusia, hanya ada 3 hal kecil yang iblis itu rajin ngelempari kotoran ke hati kita. Nomor 1, khawatir. Coba renungkan, khawatir itu besar atau kecil sebetulnya? Ayo, khawatir itu betul besar atau kecil? Kecil. Rata-rata kecil khawatir. Khawatir itu dimulai dengan jangan-jangan. Betul enggak? Cunggunya apa ya jangan-jangan itu? Apa itu? Sedikit. Contoh, lagi duduk-duduk. Ini teman saya ini. Lagi duduk-duduk ya karena dia sudah tua juga. Tahu maaf ya. Dia baru sadar kok 3 hari ini tenggorokanku gatal ya. Aduh kenapa ini? Langsung masuk COVID kamu. Loh bisa nggak kayak begitu? Nah itu kan kecil. Padahal tenggorokan gatal karena kebanyakan makan gorengan, bukan karena COVID. Tapi itu masuk. Nah ayo tolong jawab. Begitu orang Kristen anak Tuhan dilempari sampah khawatir oleh setan, tolong jawab, bisa berdoa gak? Bisa doa ya, beriman gak? Kalau ada khawatir itu nggak bisa. Maka itu hubungan kita dengan Tuhan jadi putus. Karena khawatir itu tadi. Nah ingat, ada 3 sampah ya yang saya mau katakan. Dari pengalaman saya juga. Waktu saya betul-betul masih bodoh. Aduh setan membuat saya jadi bola. Ditandang ke sana, buang ke sini. Seenak dia. Karena saya nggak punya kekuatan. 1, khawatir. 2, jengkel. Lagi sekali saya tanya, jengkel itu besar atau kecil? Kecil cuma gitu. Gak suka aku, cuma jengkel gitu saja. Saya tanya lagi, kalau sampah kejengkelan dilemparkan oleh setan ke hati kita, padahal tadi Papa bilang jagalah hatimu dengan segala kehati-hatian, dengan segala keseriusan, supaya nggak ada sampah-sampah yang masuk. Karena hati itu sumbernya, pusatnya hidup. Begitu ada sampah, maka hati jadi kotor. Kalau hati jadi kotor, apa lawan katanya hidup? Mati. Maka kematian, maaf ya, yang di sosial media saya, di sebelah kiri saya ini gereja lagi latihan buat ibadah besok. Nah, begitu kita jengkel. Jengkel itu nggak cuma dengan orang. Ada yang pernah jengkel dengan keadaan. Hujan sepanjang hari sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ngapain jengkel? Terus mau marah bagaimana waktunya hujan kok? Nah, lagi sekali saya tanya. Ketika hati kita jengkel, tolong jawab yang di rumah juga ya. Bisa doa nggak? Nggak bisa. Maka itu kita tahu sekarang bahwa hati ini memang pusat di mana Tuhan hadir untuk menemui kita. Maka itu Tuhan minta untuk dijaga. Jadi sampah pertama jangan lupa apa tadi? Khawatir. Sampah kedua jangan lupa tadi? Jengkel. Bukan benci loh, kalau sudah benci tambah rusak sudah. Cuma jengkel. Nah, sebelum yang ketiga, saya tunjukkan ini masalah kita. Apa itu masalah kita? Ternyata kalau setan melihat
hari ini dia ngelempari hati saudara, entah dengan khawatir, entah dengan jengkel, dan saudara diam. Saudara nggak ngusir, nggak buang sampah itu. Percaya nggak? Besok dia lempar lagi. Betul? Nah, maka itu kalau hari ini sampah khawatir dan jengkel dilempar ke hati kita, cepat selesaikan. Jangan bilang, kecil kok, biarin besok saja. Oh, ketika setan tahu kita diam saja, waktu dilempari sampah-sampah itu, besok dia kirim lagi. Bayangkan kalau sudah hari kedua dia lempar sampah ke hati kita dan kita tetap diam. Kira-kira hari ketiga, keempat, kelima bagaimana? Lempar terus. Nah, ini yang merusak hubungan kita dengan Bapa di surga. Mau dibawa rajin ke gereja, ikut pelayanan, maaf, habis semua. Karena apa? Tidak ada lagi hati yang bersih. Maka itu jaga hati itu penting untuk semua kehidupan kita. Nah, sampah ketiga itu namanya ragu-ragu, bimbang. Saya mulai dengan konsep ini. Bisa nggak kita berdoa ketika kita sedang meragukan Tuhan? Bisa nolong nggak dia ya? Masih ada mujizat nggak ya untuk aku ya? Bisa nggak berdoa? Nggak bisa. Maka itu saudara, hati kita adalah satu-satunya tempat di mana Bapa hadir. Dan hati kita adalah satu-satunya tempat di mana Bapa bisa mengenalkan dirinya kepada kita secara detail, rinci, sempurna. Hati. Kalau kita ingat Abraham sebelum jadi Abraham ya, kenapa Tuhan bisa pilih Abraham? Walaupun zaman itu belum banyak orang seperti zaman sekarang. Tapi kalau ya kira-kira 1000 pasti ada lah. Kenapa kok Abraham yang dipilih kok nggak yang lain? Pertanyaannya sama. Tolong jawab. Zaman Maria hidup banyak gadis gak? Banyak. Pernah nggak saudara bertanya, kenapa kok Maria? Kok nggak gadis itu, gadis itu, gadis sana? Karena pilihan Tuhan. Bukan. Ini yang kita harus tahu. Kebalik. Karena hati Abraham dan hati Maria itu benar. Maka itu Tuhan pilih. Contoh atau bukti. Kalau bukan Abraham, misalnya siapa gitu, enggak usah Abraham lah, kita saja ya, maaf ini manusia. Sekenal-kenalnya kita dengan Tuhan. Ingat peristiwa Abraham? Dia belum kenal yang ngomong ini siapa. Abraham, keluar dari rumah orang tuamu, tinggalkan negerimu, tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke suatu tempat. Tuhan tunjukkan nggak tempatnya kemana? Kalau bergerak, kalau jalan baru tunjukkan. Enggak, Tuhan nggak nunjukin. Pergi dulu, baru aku tunjukkan. Itu luar biasa. Ayo jujur mikir. Mau dulu. Iya, maka itu tapi Tuhan belum ngomong tempatnya kemana. Begitu pula Maria. Ingat zaman itu hamil sebelum nikah, hukumannya apa? Rajam. Mati dirajam batu. Harusnya Maria bisa mikir nggak? Wih, takut juga aku ya. Gitu loh. Nah, di sini kita melihat mengapa Papa bisa bicara kepada Abraham dan kepada Maria. Karena Tuhan lihat hati mereka. Maka itu kalau ada di antara kita, maaf,
yang selalu punya kesulitan atau sering punya kesulitan. Kenapa ya aku kok sulit dengar suara Tuhan? Kok nggak kayak dia, nggak kayak orang itu? Aku rajin doa pagi loh, aku rajin doa malam, aku rajin doa puasa. Kenapa Tuhan nggak bicara-bicara? Hari ini jawabannya ada di hidup Abraham dan di hidup Maria. Hanya ada satu penyebab. Tuhan rajin berbicara kepada saudara dan kepada saya. Kalau Tuhan tahu hati kita nurut, disuruh apa saja. Cuma itu. Jadi tidak ada syarat kedua, nomor 3, nomor 4. Inilah langkah-langkah praktis untuk mendengar suara Tuhan. Tidak. Taat berarti. Taat saja. Nah, untuk tahu taat atau tidak, ingat ya, hati manusia itu yang tahu cuma diri kita dan Tuhan. Suami istri nggak saling tahu isi hatinya. Karena ini tempat yang paling rahasia. Maka itu kalau Tuhan tahu hati kita ini taat, karena dia bisa baca hati kita. Saudara, nggak usah doa pagi, doa malam, doa puasa. Papa pasti bicara kepada kita. Amen. Seperti dia bicara pada Abraham dan dia bicara kepada Maria. Nurut. Maka itu saya pernah beri kesaksian. Aduh, betul ya? Okta, apa kabar Okta? Ya. Jadi Tuhan itu tidak akan bicara dengan baik-baik. Tuhan tidak akan bicara kepada orang Kristen, anak Tuhan yang rajin doa puasa, rajin doa pagi, rajin baca Alkitab. Tapi ndablek, maaf, Tuhan gak akan bicara. Karena yang Tuhan lihat itu ketaatan ini. Nah, itu ada di hati kita. Nah, inilah konsep yang ada dalam firman Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang ikut belajar, baik yang di rumah, via online maupun kita yang ada di sini, kenapa ya kok belum bisa dengar suara Tuhan? Jawab, penyebabnya kenapa tadi? Karena tidak taat, sering khawatir, iya jengkel, itu loh, terus ragu-ragu. Ya gimana tuh mau bicara? Saya beri contoh kecil lagi. Kalau saudara dalam keadaan terpaksa, tiba-tiba harus cari dokter, dan ketemu dokter yang belum dikenal. Kira-kira waktu ngomong itu bisa enak curhat semua enggak? Kalau belum kenal, enggak bisa. Beda dengan kalau kita sudah kenal seorang dokter. Ya, dalam psikologi itu dibuktikan. Orang yang sedang sakit tapi bisa berjumpa dengan dokter yang dia kenal, belum ditanya sakit apa, belum didiagnosa, juga belum diberi obat. Psikologi berkata orang itu sudah sembuh hampir 70%. Karena percaya ini dokter hebat yang aku sudah kenal. Saudara, seperti itulah pengenalan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita masih ragu-ragu atau meragukan Dia, dan itulah sampah ketiga yang iblis masukkan, maka kita nggak bisa enak kalau kita curhat atau cerita kepada Tuhan. Ya, kembali ke masalah suami istri. Kalau suami istri itu nggak saling mencintai, nggak saling percaya, maka komunikasi di rumah kan nggak enak juga loh. Betul? Ya. Maka itu kalau ada di antara saudara yang punya perasaan gini, di rumah tuh sepi, teduh, jangan bilang aman. Ada keluarga yang suasana rumah tangganya teduh, ya quiet, ya, tapi bukan peace, beda loh. Quiet dengan peace itu beda. Sunyi, senyap, itu belum tentu tenang dan bahagia.
Biasanya keluarga seperti itu belum saling kenal antara suami istri, lalu muncul konsep. Ngomong pendek salah, ngomong panjang salah. Lebih baik nggak ngomong. Ada keluarga seperti itu. Nah, itu belum kenal. Maka itu ada ganjalan, nggak bisa akrab. Seperti itu kita dengan Papa kita di surga. Jadi gangguannya bukan kita kurang panjang berdoa. Maka itu jangan bicara jam doa. Kamu kuat berapa jam kalau doa pagi? Aduh, setengah jam aja sudah lumayan. Hah? Nggak sampai setengah jam. Kalah, aku bisa 1 jam. Yang situ dengar, berapa? Kamu cuma 1 jam. Aku 3 jam. Maaf. Bukan itu yang Papa cari. Bukan. Lagi sekali, yang Papa rindukan untuk kita mengenal Dia, itu kerinduan hidup kita. Mencari Dia, menemui Dia, bertemu dengan Dia. Nah, maaf ini saya beri contoh. Di sini ada mama-mama yang di rumah juga ya. Itu saya kagum. El Shaddai. Pernah dengar kata El Shaddai? Ternyata saudara, di dalam bahasa Ibrani, El Shaddai itu bukan Tuhan yang maha kuasa. Loh, apa? Salah. El Shaddai itu ya. Ternyata El Shaddai itu artinya Tuhan yang menyusui. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, El Shaddai betul. Kata kalimatnya jelek. Tuhan yang buah dadanya banyak. Itu bahasa aslinya El Shaddai. Jadi Tuhan itu yang menyusui kita, yang netein kita. Ternyata mengenal Papa itu seperti Musa waktu di Gunung Sinai. Musa itu nyedot Tuhan, menghisap, saking bahasa Inggrisnya sak. Sama seperti bayi. Bayi yang menyusu ke mamanya itu sedang nyedot hidup mamanya. Dari antara semua suku-suku bangsa yang ada di dunia, saya belum pernah menemukan sebuah konsep seperti yang orang Tiongkok menemukan. Mengapa kalau ada mama menyusui itu pasti nggak bisa mens? Ternyata orang Tiongkok yang tahu. Itu sudah berapa ribu tahun yang lalu. Karena darah mama yang sedang menyusui itu nggak turun ke bawah menstruasi, tapi tetap naik ke atas. Dan itu jadi ASI. Air susu ibu. Itu yang dihisap oleh anaknya. Ini konsep El Shaddai. Wah, waktu saya tahu itu. Jadi Tuhan tuh mau kita tuh menyedot Dia, saking menyedot, mengisap Dia. Bisa di silent nggak? Ganggu? Sudah di silent. Belum itu masuk. Karena kalau kita tidak menyerap, tidak menghisap, tidak menyedot hidupnya Tuhan, berarti kita nggak punya kehidupan Tuhan yang benar. Nah, kita tahu semuanya ASI, air susu ibu, itu adalah darah mamanya yang dihisap oleh anak itu. Dan itu yang Tuhan Yesus kerjakan atas kita waktu Dia memberikan darahnya kepada kita. Nah, saudara-saudara, inilah yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Oi Alim, apa kabar? Ya. Jadi hari-hari ini ayo dalam cara kita mengenal Papa kita, bukan dengan aktivitas. Saya akan ulangi lagi. Cara kita mengenal Papa kita bukan dengan aktivitas. Rajin doa puasa, ikut Bible study, ya ikut pelayanan, bukan. Kelompok baca Alkitab, bukan. Mengenal Papa kita itu lewat hati kita. Dan kita nyedot Dia tiap hari.
darahnya jadi minuman kita, maka kita akan hidup dari darah Yesus itu. Wah, ini keren sekali bahasa Alkitab tentang menyusu, ya, tentang menghisap, menyedot Tuhan. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Baik yang di sini maupun yang di rumah, silakan. Oh, amin. Dari Palu ada yang komen. Nggak perlu soal Alkitab. Iya, nggak perlu baca Alkitab 5 pasal sehari. Nggak perlu doa puasa 40 hari dan sebagainya. Untuk mendengar suara Tuhan hanya dengan taat saja. Amin. Maka dengan ketaatan Tuhan akan bicara kepada kita. Ya. Tadi dari Bali, oh ya. Bali tadi, mana ya, Lampung Hendrik, kamu hadir, puji Tuhan. Bapak senang sekali. Woi, dari Nabire, Pak Ernest, Pak Fido, oh, dari Sydney. Aman ya Lin? Masalah kemarin? Iya. Yo, kemarin masih di Bandung, betul. Iya. Ada yang mau tanya? Ayo. Jadi baru 3 ya Pak ya? Ya, 3 toh. Jadi jengkel, khawatir, jengkel, ragu-ragu. Itu hal kecil semua loh. Tapi begitu masuk, kita nggak bisa doa. Jadi racun, karena itu sampah. Iya. Oh, ada yang tanya. Bagaimana soal taat dan menjaga kekudusan? Iya. Kalau kita taat, otomatis hidup ini kudus. Kekudusan itu nggak perlu kita jaga. Asal kita taat, kita pasti kudus dengan sendirinya. Maka kalau kita sedang tidak taat, itu berarti kita sedang tidak kudus. Karena kita ada di luar Tuhan. Gitu ya. Oke, woi dari Brisbane ada yang gabung juga. Oh, terima kasih. Terima kasih. Retnali, ya. Ayo, ada lagi? Yang dari sini ada? Mau tanya? Yang dari Zoom belum ada. Yang dari Instagram, dari Facebook. Woi, Ibu Tina gabung. Tina mau tanya? Oke. Oke ya, kita lanjutkan. 2 ayat yang terakhir ini. Untuk kita makin bisa mengenal Bapa kita. Sebelum saya tunjukkan 2 ayat itu, saya ingin tanya kepada semua kita, ya. Jawab. Persahabatan tanpa ada salah paham, bisa nggak yang bersahabat saling kenal? Ayo, pikir. Kenapa? Dalam bersahabat, ya, kan lebih dari 2. Tanpa ada salah paham, tanpa ada gesekan, bisa saling kenal nggak? Nggak bisa. Keren sekali loh teori ini, aneh sekali. Maka itu kalau saya konseling pranikah, ya, salah satu pertanyaan wajib saya, dalam seminggu kamu bertengkar berapa kali? Ya, itu harus. Ini masuk pacaran dulu, tunggu dulu. Loh, kenapa saya tanyakan itu? Karena dengan salah paham itu langsung kenal. Oh, kamu ini maunya begini. Saling mengerti. Aku baru tahu kalau kamu nggak mau aku buat begitu. Nah, itu ada yang jawab sudah nggak bisa memang. Nah, begitu pula suami istri. Kalau ada gesekan, ada salah paham, jangan diperbesar. Itu justru tujuannya baik. Maka itu suami dan istri harus sering kaget-kaget. Ih, baru tahu aku ya, ternyata kamu ini kayak begini, aku ini kayak begitu. Ini tuh suami istri sering kaget begitu, supaya saling kenal. Nah, ternyata begitu pula kita dengan Bapa di surga. Berapa kali kita sering dalam tanda kutip menyalahkan Tuhan? Betul tidak? Yang di rumah jawab. Dalam arti begini. Kalau kita pernah kecewa dengan Tuhan. Pernah kecewa dengan Tuhan kita? Tidak. Oh, enggak mungkin, pasti pernah. Iya, namanya manusia kok. Saya enggak pernah. Iya, karena kita Kecewa nyalakan Tuhan gitu loh. Nah, itu menunjukkan kita ini belum kenal. Nah, maka itu ketika itu terjadi, kita rendahkan hati,
Oh iya ya. Kalau kita mau rendah hati, kita mau jujur, langsung kita sadar, ya aku yang salah. Ya nggak mungkin Tuhan salah. Betul, nggak mungkin Tuhan salah. Pasti kita yang salah. Nah, dengan kerendahan hati seperti itu, maka mengenal Tuhan itu lebih gampang. Nah, begitu pula suami istri. Oh, betul ini. Ada yang komen, kok aneh bisa salah paham dengan Tuhan. Sering manusia itu salah paham dengan Tuhan ketika doa kita nggak dijawab. Betul? Ayo, Filipus coba. Ketika doa kita nggak dijawab, kita bisa kecewa. Apalagi yang sering ungkit-ungkit. Tuhan, aku ini rajin perpuluhan loh Tuhan. Kenapa kok usahaku juga bangkrut? Maaf. Pernah toh? Tuhan, aku ini rajin loh. Kok di gereja aku ini datang nomor 1. Ngatur ini siap itu. Sehingga menunjukkan jasa baiknya kepada Tuhan. Lalu kita nuntut. Harusnya Tuhan jawab doaku dong. Maaf. Tidak dijawab juga kan jawaban Tuhan sebenarnya. Iya, tapi yang ngerti. Banyak orang nggak ngerti. Maaf. Pernah dengar kesaksian? Ada orang mengasihi Tuhan luar biasa. Anaknya sakit, didoakan, malah meninggal. Wajar nggak pikirannya? Kok begitu Tuhan? Kejam sekali. Nah, itulah yang membuktikan kita belum kenal Dia. Jadi hari ini waktu yang Tuhan beri buat kita untuk kita bisa belajar bersama-sama. Tidak ada yang lain yang Tuhan lebih sukai daripada kita mengenal Dia. Maka itu jangan bicara rajin doa enggak kamu, rajin baca Alkitab enggak, rajin persembahan enggak? Bukan. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Kita lihat ayat ini. Ya, dari Madiun ada yang komen, waktu pacaran harus buka topeng. Setelah menikah tidak kaget lagi. Hosea 6 ayat 3. ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan Pelan-pelan. berusaha. Marilah kita mengenal. Pelan-pelan. Jadi Tuhan ngajak. Marilah kita mengenal. Bukan marilah kita rajin berdoa. Marilah kita doa puasa. Bukan saudara. Tapi marilah kita mengenal terus. Dan Berusaha sungguh-sungguh. Ngapain? Mengenal Yahweh Tuhan. Jadi ini ajakan yang Bapak ingin. Mengenal Dia. Saya akan yakinkan setiap kita rajin berdoa, lalu nggak kenal Tuhan baik-baik, jadi capek nggak kalau doa? Capek. Karena ngomong seperti ngomong dengan tembok, nggak kenalnya yang diajak bicara ini siapa? Aktif pelayanan, bisa lo nggak kenal Tuhan? Ya karena hobinya pelayanan. Maaf, itu nggak enak sekali hobi pelayanan. Ada tuh orang seperti itu. Nah, maka itu hari ini saudara, kita harus merubah konsep hidup kita. Ternyata di atas semuanya, mengenal Tuhan itu kerinduan yang paling dalam, yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Maka kalau kita sungguh-sungguh bisa mengenal Dia, tahu rencananya, ikuti kehendaknya, wah hidup ini akan luar biasa indahnya. Ya akhirnya Tuhan muncul seperti fajar. Kenapa Dia tidak memberikan ilustrasi lain kok muncul seperti fajar? Ya karena memang fajar itu nggak pernah ingkar janji. Siapa pernah ngalami suatu malam sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi masih badai, hujan, halilintar ya. Wih ngeri sekali. Nggak usah panik, sebentar lagi Dia pasti muncul. Betul? Fajar itu nggak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Dia tetap akan muncul. Nah itu Bapa kita. Jadi kalau kita bisa mengenal Bapa kita dengan sungguh-sungguh, maka kita nggak akan pernah kecewa. Amin. Satu ayat lagi, karena saya bilang 2. Filipi 2 ayat yang ke-10. Sebentar. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Iya.
Yang ku kehendaki Iya, pelan-pelan Bu ya. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia. Mengenal dia. Terus? Dan kuasa kebangkitannya. Dan mengenal kuasa kebangkitannya. Terus? Dan persekutuan. Dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Nggak enak semuanya. Terus? Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Haleluya. Kalau saudara dan saya punya kehendak, punya keinginan mengenal Tuhan Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, maka kita akan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, ayo mulai hari ini kita bawa hidup kita mengenal Bapa lebih daripada apapun. Dan tempat Bapa mengenalkan dirinya itu di hati kita, bukan di pikiran kita. Kalau di pikiran kita itu namanya teori. Teologi itu teori. Seperti biologi, seperti psikologi, logi yang lain semuanya. Nah, Papa nggak mau itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jadilah anak-anak Papa yang bisa mengenal Papanya. Makin hari makin akrab, makin akrab. Begitu pula suami istri, makin lama usia pernikahannya, makin panjang usia pernikahannya, berarti makin bisa saling mengenal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.